Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita mengudara ya untuk melihat updatean terkini perihal rumput yang ada di Stadion JIS ini teman-teman. Rumput lagi ya. Ini di kolom komentar juga sudah banyak yang meminta saya untuk mengupdate kondisi terkini rumput indoor Stadion JIS yang sudah sebulanan mungkin ya kita tidak update. Dan kali ini saya sedang terbang dari sisi timur laut ataupun di atas kali Ancol ya, Jakarta Utara. Nah, di sini kalau kita lihat untuk kalinya ataupun sungainya ini cukup bersih teman-teman kalau kita lihat ya. Dan saat ini kita akan terbang ke sirkuit Formula E yang sebentar lagi akan diselenggarakan ya, Grand Prix Formula E tahun 2025. Saya kutip dari situs resminya ya, Formula E Jakarta 2025 ataupun Jakarta E-Prix 2025 akan digelar pada tanggal 21 Juni tahun 2025 di sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit ya, di Ancol. Dan lokasi ini memiliki panjang lintasan kurang lebih 2,37 km yang menjadikan salah satu sirkuit terpanjang ya untuk balapan Formula E ini teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat untuk pit stopnya dan ruang VVIP-nya ya, di sebelah kanan ini pit stopnya, terus di sebelah kiri ini adalah panggung VVIP ya. Ini sudah ataupun stand-stand VVIP sudah terpasang, dan seperti biasa ya, ini sirkuit masih dijaga dengan bagus sekali teman-teman. Dan nanti kita lihat ya, apakah pergelaran sirkuit Formula ini akan mendatangkan penonton yang banyak atau seperti apa ya, karena kita ketahui di tahun 2022 ini penontonnya sangat membludak sekali teman-teman. Dan mudah-mudahan saja penontonnya tetap sama ataupun bahkan lebih mungkin ya, sehingga bisa mendatangkan income lebih untuk provinsi DKI Jakarta nih teman-teman ya. Dan insya Allah juga nanti saya akan datang ya kalau diundang. Jadi kemarin itu para konten kreator diundang masuk ke dalam ya untuk memeriahkan pergelaran Grand Prix Formula E. Jadi kita angkat juga ya ke media sosial, karena tidak bisa dibohongin, media sosial saat ini cukup mempengaruhi untuk publish berita-berita ya teman-teman. Dan di depan kita ini juga ada asap, saya lihat teman-teman, cuma saya nggak tahu ini apakah asap apa ya, ada yang ngebakar pohon atau dedaunan atau seperti apa ya. Saya pikir ini nih kabut teman-teman, cuma kalau saya lihat dengan seksama ini kayaknya memang ada yang ngebakar ini ya teman-teman ya. Di bawah ini mungkin pas di batang pohonnya mungkin dibakar sama dia, ataupun di samping-samping pohon ya. Cuma ini apa ya, disayangkan sih ya kalau emang beneran dia bakarnya di samping batang pohon, karena sama aja mematikan pohon itu sendiri. Jadi ya kita nggak tahu ini ya siapa ini yang ngebakar. Semoga saja petugas yang melihat video ini bisa mengecek ya siapa yang ngebakar apa namanya, sampah di sekitar pohon ini, karena sangat berbahaya sekali ya. Ini pohon cukup lebat, kalau kebakar di tengah-tengah terus dia merambet kemana-mana kan akan merugikan semua pihak ya teman-teman. Dan saat ini saya sedang terbang di sisi utara teman-teman. Di sisi utara ini sudah ada JPO-nya ya, ataupun jembatan penyeberangan orang yang bisa menjadi salah satu akses menuju ke Stadion JIS ini. Jadi tidak melulu menumpuk di Ram Barat ya teman-teman. Selama ini kan supporter juga mungkin tahunya hanya di Ram Barat saja, tapi saat ini mulai dari ini ya, World Cup U17 kemarin ini JPO-nya sudah bisa digunakan, sehingga bagi kalian yang turun dari Tol Harbor 1
ataupun tol Ancol ya, kalian tinggal balik ataupun putar balik menuju ke Karnaval Ancol, terus kalian parkirkan kendaraan kalian di Karnaval Ancol, terus kalian tinggal berjalan kaki kurang lebih setengah kilo ya, itu nggak terlalu jauh-jauh amat lah. Habis itu menuju ke sisi ataupun di sisi utara dari stadion JIS ini teman-teman. Dan saat ini kita sedang terbang rendah ya di bawah tol Harbor 1. Dan di depan ini JPO ini berada di tengah-tengah Kali Ancol teman-teman. Jadi jangan pecicilan kalau ke sini ya. Karena sangat berbahaya sekali. Karena Kali Ancol ini cukup menghilangkan kalian dari peredaran. Kalau kalian nggak bisa berenang ya terus nyemplung di sini, aduh. Waalaikumsalam deh kalau di sini nih ya, karena dalamnya sekitaran 4-5 meter ya teman-teman ya. Kecuali badan kalian 7 meter. Aduh, jadi ya hati-hati ya. Dan di sini juga kalau kita lihat JPO-nya juga melintasi rel kereta api, teman-teman, LAA ya, listrik aliran atas, memiliki tegangan super besar, jadi betul-betul mawas diri, hati-hati kalau lewat JPO ini ya. Jadi jalannya normal-normal saja, nggak usah pecicilan. Sehingga kalian bisa selamat ya menuju ke Stadion JIS dan begitupun arah pulangnya. Nah, di depan kita ini adalah Tol Harbor 2 yang saat ini terus digenjot percepatannya teman-teman, dan proyek ini juga salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan pastinya akan membantu mobilisasi alat-alat ataupun truk-truk kontainer ya di daerah Jakarta Utara ini, sehingga jalan RM Marta Dinata bisa diredus ataupun dikurangi dampak mobilisasi kontainer-kontainer ekspor impor dari Tanjung Priok nih teman-teman. Nah di sini juga kalau kita lihat tamannya ataupun tanah-tanahnya sudah mulai dirapikan ya teman-teman oleh Pemprov DKI Jakarta. Cuma yang menjadi pertanyaan ketika pertandingannya ada lagi, apakah kendaraan-kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang biasanya memarkirkan secara liar ya di sekitaran stadion JIS ini diperbolehkan lagi ke tempat tersebut atau sudah tidak boleh ketika tanamannya sudah dibangun. Nah ini cukup menarik kita lihat ya, ataupun kita menanti gebrakan dari Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini Dinas Perhubungan pasti ya yang mengatur parkiran ataupun jalanan ya. Ya kita serahkan ke Disub, mudah-mudahan ada solusi terbaik. Nah di depan kita ini ada sutet ya ataupun saluran udara tegangan ekstra tinggi yang biasanya saya terbang ini lebih rendah daripada kabel sutetnya, tapi saat ini saya terbangnya lebih tinggi dari kabel sutetnya ya, karena saat ini kayaknya sudah sulit saya terbang rendah teman-teman. Karena banyaknya bangunan di sekitar sini ya, ataupun Tol Harbor 2 ini untuk piheadnya ataupun kolomnya ini sudah banyak yang terbangun sehingga bisa memutuskan sinyal ya kalau terbang rendah, sehingga saya terpaksa harus terbangnya di atas kabel sutet tersebut. Nah di sini kalau kita lihat di sisi timur laut ya, untuk piheadnya sudah selesai dibangun, tinggal box girdernya saja yang harus masuk. Dan juga di sini juga banyak sekali bangunan-bangunan liar, teman-teman, yang berada di tanah negara yang seharusnya tidak boleh ada penghuni di situ, tetapi mereka memaksakan diri untuk bertempat tinggal. Jadi nanti di sini akan ada mega proyek namanya Ecopark Tourism Danau Cincin. Ini seperti Ecopark Tebet ya. Jadi nuansanya nuansa alam. Ruang terbuka hijau yang nuansanya alam, dan juga banyaknya mainan-mainan juga ya untuk anak kecil. Jadi nanti kita lihat ya teman-teman, nanti apakah tahun ini Pak Pramono dan Bang Dul akan membangunkan Ecopark Tourism Danau Cincin atau tidak. Nah saat ini kita sedang berada di lapangan latih outdoor 1 Stadion JIS, dan kalau kita lihat di sini rumputnya semakin cantik, semakin mempesona ya. Cutting-cuttingnya sudah tidak terlihat sama sekali lagi teman-teman, tinggal warna hijau saja.
Dan ini menurut saya sangat bagus sekali vendornya ya teman-teman, sangat berkualitas sekali. Dan saat ini kita sedang menunggu sih sebenarnya teman-teman ya, lapangan indoornya yang belum fit 100% ya, yang kondisinya sekitaran 75%. Mudah-mudahan saja di tahun ini ya, untuk lapangan indoornya bisa lekas sehat kembali seperti sedia kala, sehingga ketika masuk di TV itu enak dipandang mata teman-teman, seperti itu. Oke, saat ini saya akan mengajak kalian untuk melihat lahan parkir yang dimiliki oleh stadion di sini, yang bisa menampung hanya sekitar 1.200 kendaraan total ya, di outdoor maupun di indoornya. Dan di sini juga digunakan untuk loading dock ya. Jadi mobil-mobil Formula E yang akan ikut kejuaraan ya, itu diparkirkan sementara di stadion di sini teman-teman, karena di sirkuit Formula E ini kan lahannya tidak terlalu besar, jadi dimanfaatkan lahan dari stadion di sini untuk menyimpan alat-alat dari Formula E ini sendiri teman-teman. Nah teman-teman, stadion di sini juga mengusung konsep green building ya, ataupun pembangunan berkelanjutan, di mana salah satu ciri pembangunan berkelanjutan itu adalah adanya solar ataupun panel-panel yang bisa menangkap panas sinar matahari yang nantinya akan dirubah ya menjadi aliran listrik untuk operasional di stadion ini teman-teman. Dan ini dia kondisi terkini per tanggal 8 Juni tahun 2025 di jam 8 pagi teman-teman, dan terlihat rumputnya sudah jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya ya. Rumput satu dengan rumput yang lainnya untuk cutting-cuttingnya sudah mulai hilang ya, cutting-cuttingnya sudah mulai menyatu ya. Meskipun memang belum sempurna, masih ada beberapa bagian yang harus perawatan ekstra ya teman-teman. Dan saya akan coba zoom masuk ke dalam, dan ini dia. Saat ini sedang menyorot di barat laut ataupun di samping ya, dan di sini juga barat lautnya sedang disinari oleh grow light ataupun sinar buatan ya. Cuma memang hingga saat ini untuk grow lightnya belum terlalu banyak ya teman-teman, masih sedikit. Dan banyak sekali netizen sebenarnya mengharapkan stadion JIS ini melakukan pengadaan lebih banyak lagi untuk grow lightnya ataupun lampu ultravioletnya ya, sehingga bisa perawatannya bisa lebih maksimal, dan rumputnya juga pastinya akan lebih bagus teman-teman. Cuma hingga saat ini sudah beberapa tahun ya, dari tahun 2022 hingga saat ini penambahan grow lightnya baru ada 2 atau 3 gitu ya. Kita doakan semoga stadion di sini terus membaik ya, dan anggarannya mudah-mudahan ditambah juga ya oleh Pemprov DKI Jakarta, karena ini merupakan aset negara ya teman-teman. Semoga saja alat-alatnya lebih dicanggihkan lagi, sehingga perawatannya bisa lebih modern pastinya ya, karena tidak bisa dipungkiri alat-alat ini sangat mempengaruhi kualitas rumput ya teman-teman, karena teknologi juga harus sejalan ya dengan kemampuan dari gedung itu sendiri ataupun di rumput ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk rumputnya sih sejauh ini saya melihatnya sudah mulai membagus dan sudah digunakan beberapa kali ya untuk stadion, maksudnya untuk Persija Jakarta. Cuma ini menjadi pertanyaan lagi sih sebenarnya, ketika ada konser kembali diadakan di sini, apakah akan di-approve atau ditolak ya. Cuma kalau di-approve ya walau alam ini rumputnya apakah akan bertahan akan bertahan dalam arti tetap bagus atau kualitasnya menurun ya. Cuma yang sudah sih memang agak menurun sih ya
Kalau ada konser, cuma nggak bisa dibohongin juga teman-temannya. Semua stadion-stadion utama di dunia ini memang digunakan multifunction teman-teman, tidak hanya difungsikan di satu cabang olahraga ataupun di satu event, tetapi memang ada beberapa event, dan yang paling sering memang event musik ya, yang bisa mendatangkan income lebih besar. Cuma memang maintenance-nya juga memang harus lebih ekstra. Ya kita nggak tahu nih bagaimana kedepannya ya. Setahu saya ini Persija dan Pemprov Jakarta kan ini sudah ada MOU ya, waktu zamannya ataupun waktu Pak Pramono Anung dan Bang Dul kampanye ya, akan diprioritaskan Stadion Jisini untuk Persija Jakarta. Jadi ya nanti kita lihat ya bagaimana kedepannya ini. Dan untuk entrance-nya ataupun pintu masuk pemain sudah di branding, sudah cantik ya teman-teman, dan di VVIP juga ya, kalau kita lihat ada tulisannya We Are Persija dan berwarna merah ya, menyala nih. Dan di sebelah kanan juga ada Jakarta Pride ataupun kebanggaan Jakarta, Persija Jakarta ya. Dan untuk kursi-kursinya masih terawat dengan bagus, orange-nya juga menyala banget ya, cocok dengan Persija Jakarta yang notabene memang warna orange dan merah juga ya kadangkala dipakai. Dan untuk VVIP-nya juga terawat dengan bagus, dan untuk media broadcasternya juga bagian atas ya juga masih terawat dengan bagus. Jadi yuk sama-sama kita rawat stadion kita ya, jangan kita rusak, jangan ke vandalisme, karena semua itu adalah perilaku kampungan. Jadi yuk kita berlaku modern seperti stadion di sini ya, sudah taraf internasional, jadi seyogyanya juga penontonnya juga harus bertaraf internasional. Jadi yang kesini juga harus berjiwa internasional ya, jangan yang katro-katro. Yang masih jiwa katro-katro ataupun yang suka anarkisme, nggak usah kesini ya, di sini bukan tempatnya. Kalian keluar saja dari stadion ini, sehingga yang masuk semua ini berpikir positif dan berjiwa internasional, sehingga ketika menonton itu bisa memberikan yel terbaik, dan siapapun yang menang ataupun kalah tetap sportivitas yang dikedepankan, karena marwah sebuah sepak bola itu adalah sportivitas teman-teman. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya berikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang telah memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Insya Allah channel ini channel yang bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Langit Stadion JIS Jakarta Utara. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.